setiap saat ada kesempatan untuk setiap orang. Jangan pernah abaikan setiap kesempatan. Isilah setiap kesempatan itu dengan karya-karya yang baik, karya yang positif, dan bisa memotivasi siapapun. Anda berharga, saya berharga, kita semua berharga. Dan mari majukan Maluku, majukan negeri kita untuk sejajar dengan negeri yang lain. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar nih semuanya? Tentunya yang diharapkan selalu dalam keadaan sehat ya Kak Ika? Iya. Baik, kembali lagi bersama saya Serdako Atrafela Aprilia Melsa Sail, dan tentunya ditemani dengan host kita. Halo sahabat podcast 151 Binaya, tentunya dengan saya Mariska Muskita. Tentunya Kak Ella saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, hebat. Iya, betul sekali. Langsung saja kita sapa ya. Seorang wanita. Iya, betul. Makanya dikatain hebat tadi kan. Iya, siap. Langsung saja kita sapa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Dr. Juliana Ratu Anak. Siap, Ibu. Selamat siang Kak Ella. Iya. Kak Ika. Kak Ika. Iya. Kak Ika. Baik Kak Ella, langsung saja. Apa kabar nih Ibu? Kita tanyakan kabarnya. Bagaimana Ibu kabarnya? Luar biasa baik. Syukur kepada Allah. Sampai saat ini bisa tiba di sini memenuhi undangan dari Danrem 151 Binaya. Binaya. Padahal baru sampai tadi ya Bu ya. Baru tiba langsung datang ke sini. Iya, luar biasa luar sekali. biasa. Tetap semangat padahal baru nyampe. Oleng-oleng nggak di atas pesawat itu Ibu? Cuacanya bagus sekali. Oh, bagus Oke, sekali. Ibu. Puji Tuhan. Langsung saja Ibu mungkin bisa perkenalkan kepada teman-teman sahabat podcast di rumah, silakan. Iya. Oke, baik. Halo sahabat podcast 151 Binaya. Iya. Saya Dr. Juliana Katarina Ratu Anak, MKM, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya tiba di sini dan langsung datang ke tempat podcast dan sesuatu yang luar biasa. Puji nama Tuhan karena kita boleh bertemu dan kita boleh berbagi di tempat ini. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapapun yang bisa mengakses. Betul. Ya, siap, terima kasih. Baik Ibu. Tadi soal perkenalan nih, itu sudah. singkat, tapi singkat banget kali ya. Iya. Mungkin Ibu bisa boleh menjelaskan sedikit tentang tugasnya. tugas Ibu Oke, sebagai baik. Wakil Bupati KKT. Baik, saya baru menjabat setelah diangkat sumpah janji di tanggal 20 Februari Iya, Bu. 2025. Iya. Saya adalah Wakil Bupati, tentunya ada beberapa tugas yang menurut undang-undang diberikan kepada kami. Iya. Antara lain sebagai Wakil Bupati, tugas mendampingi Bapak Bupati Iya, dalam betul. setiap tugas pemerintahan dan juga sebagai pembantu Iya. Bupati. Kemudian saya juga punya tugas yang lain, yaitu kita mendampingi Bapak Bupati untuk bisa berkoordinasi vertikal. Nah, Iya. seperti ini. Ada koordinasi vertikal yang bisa terbangun Iya, betul. bersama dengan Danrem 151 Binaya. Iya, Seperti itu. betul. Ya, koordinasi kali ini memang agak berbeda. Ya. Undangan diberikan dan kami hadir sebagai narasumber. Narasumber. Ini menurut saya sangat luar biasa. Luar Kata orang, biasa. ini kita ada di Maluku, tapi coba karena di sini ada orang Bandung, cenah ieu mah saruka bunga. Ya. Baik. Kalau orang Tanimbar bilang dalang silai, hatiku luar biasa bangga. Yang berikut saya sebagai menurut amanat undang-undang, kami punya tugas sebagai pengawas. Iya. Pengawas artinya kami mengawasi sistem pemerintahan Iya. di daerah yang fungsi tugasnya mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi apakah itu berjalan sesuai dengan amanat aturan undang-undang Iya. atau berjalan menyimpang. Kalau seandainya mulai menyimpang atau sebelum menyimpang kita ingatkan supaya tetap pada alur pelayanan yang baik. Iya. Kemudian
kami juga melaksanakan pemberdayaan perempuan, pendampingan kepada kaum muda, dan juga mengupayakan pengembangan dan pelestarian alam lingkungan dan juga budaya. Dan bangga sekali hari ini atas nama budaya yang begitu kaya di Indonesia, kami diundang untuk bincang-bincang. Iya, betul sekali. Yang berikut, kami juga memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kami juga punya pantauan bukan hanya di dalam kota kabupaten, tentunya sampai ke kecamatan, sampai ke desa-desa. Dan kali ini untuk Tanimbar kami punya program sampai ke RT. Bagaimana memberdayakan RT dari segala sisi, sehingga kami juga pantau sampai ke sana. Mudah-mudahan proses yang menjadi visi misi kami itu bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, kami juga memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Bupati dalam proses-proses pelayanan untuk masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Lalu kami juga punya tugas lain, yaitu tugas yang didelegasikan kepada kami oleh pemerintah daerah. Misalnya ada tugas-tugas, kalau terlalu banyak tugas Pak Bupati biasanya mendelegasikan itu. Dan kali ini sebagai Wakil Bupati yang adalah dokter, sungguh saya mendapat penghargaan yang luar biasa dari kami punya Pak Bupati. Beliau memberikan tugas kepada saya untuk pelayanan dasar. Selain untuk pemberdayaan perempuan, saya karena dokter, saya juga memantau dan juga mendampingi kesehatan dan juga pendidikan. Itu yang diberikan kewenangan tambahan. Kemudian melaksanakan tugas dan wewenang dari Pak Bupati kalau Pak Bupati berhalangan. Itu mungkin sekelumit tentang tugas dan pokok serta fungsi saya di Wakil Bupati ini, posisi Wakil Bupati dalam pemerintahan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Dan Kak Ika bentar, tapi boleh saya nanya dulu kan? Boleh, silakan Kak Ella. Iya, mumpung langsung, walaupun sebenarnya Ibu Wakil Bupati ini masih ada hubungan keluarga sama saya. Oh iya. Jadi ada kata-katanya namanya apa? Dula ya? Dulan. Dulan. Ini Kalau ini bahasa Maluku bilang apa? Dulan. Apa ya? Love ya? Bahasa Ambon. Love. Biasa. Sudah sedapannya, tapi kalau orang Sunda bilang apa? Bogoh pisan. Nah, berarti Ibu Wakil Bupati ini sangat luar biasa. Bukan hanya bahasa Indonesia yang tahu, bahasa Tanimbar tahu, bahasa Sunda juga tahu. Bahasa Jawa tahu. Memang multi talent sekali Ibu Wakil Karena kita Bupati cinta ini. budaya. Iya, betul. Nah, Ibu Wakil Bupati ini pertama kali nih saya berbicara langsung, bukan sebagai ponakan ya, tapi sebagai rekan. Hari ini di podcast 151 Binaya nih. Nah, Ibu mungkin Ibu boleh ceritakan pengalaman Ibu mungkin sampai Ibu ada di posisi ini, posisi Wakil Bupati. Kalau menurut saya itu sungguh luar biasa. Iya, betul kan? Seperti apa? Seorang perempuan, dokter, bahkan sekarang menduduki jabatan Wakil Bupati. Menurut saya itu perjuangannya pasti bukan secuil. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit biar kasih motivasi buat anak-anak muda, terutama anak muda Tanimbar. Terima kasih Kak Ella dan Kak Ika. Boleh sharing flashback kembali dulu ya? Boleh. Saya itu anak Tanimbar asli. Lahir di Tanimbar 10 Mei 1973. TK di Tanimbar, TK Don Bosco 2, SD Don Bosco 2, SMP Santo Paulus, dan SMA-nya di SMA Budi Mulia Saumlaki. Dan kemudian berangkat ke Bandung sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Dan pada saat saya berangkat ke sana, ayah mengantar dan kembali ayah meninggal. Jadi saya dengan ibu tunggal membiayai saya dengan kondisi yang memang harus penuh perjuangan. Sehingga dalam proses perjalanan yang agak sulit, itulah masa-masa di mana saya dibentuk. Pesan ayah dalam surat terakhirnya, pulang dan berkaryalah untuk Tanimbar. Sehingga itulah yang kemudian saya kembali. Itu yang membuat saya terpacu untuk kembali. Sebagai anak yang saat itu harus berjuang dengan orang tua tunggal, tidak mudah karena memang biaya sekolah yang mahal. Kemudian saya hidup numpang. Saya hidup, jadi tidak ngekos tapi numpang. Dan waktu saya menumpang itu, saya berusaha untuk bisa mandiri dengan
berikan les privat buat anak-anak sekolah, mengajar di sekolah SMA kelas 1 sampai kelas 3 SMA Kristen Bina Bakti Bandung, dan kemudian sambil sekolah lalu jadi aktivis. Aktivis saya pernah pimpin anak-anak keluarga mahasiswa Katolik di Bandung, sampai bahkan pernah menjadi kandidat ketua Senat Fakultas Kedokteran. Tapi karena waktu itu mama juga sakit, jadi saya minta mundur dan saya hanya ada di ketua komisi penelitian dan pengembangan di Senat Mahasiswa. Selain itu memang saya aktif juga di gereja, di Paroki Santo Mikael Waringin karena saya Katolik. Jadi saya aktif di sana, jadi volunteer mengajar anak-anak calon komuni kayak gitu. Dan selama dari tahun 2005, dari tahun 95 sampai dengan tahun 2002, saya terus ada dalam proses pelayanan itu. Dan juga ada di ormas-ormas seperti PMKRI dan lain-lain, sehingga itu menjadi bekal di mana saya tumbuh dan terus berkembang seiring waktu setelah saya kembali ke Tanimbar. Saya kembali ke Tanimbar tahun 2002 dan waktu itu kami dokter masih 5 orang. Di Samlaki itu baru 5 orang ya? Iya. Dan waktu itu saya adalah dokter yang ditugaskan ke Pulau Sera. Saya berbakti pertama di Pulau Sera. Dokter yang lain memang tugas di atas Pulau Yamdena, saya di Pulau Sera. Jalan belum sampai. Dan waktu itu menikah, suami ada di sana. Sempat dihantam badai waktu dihamil besar, pulang ke Saumlaki untuk mau ikut hari raya. Ya syukur 19 Desember tahun 2003 waktu itu badai besar di Tanimbar sampai kapal Terunarni itu tuh karam kan. Nah di saat itu saya ada di tengah lautan untuk pulang ke Tanimbar. Dan puji Tuhan saya selamat dengan penumpang yang ada di kapal motor kayu itu dan sampai hari ini. Boleh lanjut? Boleh, waduh. Kayaknya terharu. Saya kemudian jadi dokter kepala puskesmas di Sera, dipindahkan ke Saumlaki di puskesmas Saumlaki. Waktu itu belum ada rumah sakit umumnya. Hanya ada rumah sakit Fatima. Saya lahir di situ. Di atas. Di atas. Di situ tempat saya lahir, orang tua saya berkarya sampai meninggal di situ. Dan saya kemudian jadi dokter pemeriksa di puskesmas Saumlaki, dokter umum. Lalu karena mungkin dipercaya sama pemimpin, saya diangkat jadi kepala puskesmas Saumlaki. Dan 2007 sampai 2009. Lalu 2009 saya diangkat menjadi PLH waktu rumah sakit sudah dibangun. PLH kepala rumah sakit baru Magreti Saumlaki. Dan 2010 saya dilantik menjadi direktur pertama rumah sakit Magreti Saumlaki. Lalu di tahun 2011 hanya 1 tahun saya dilantik menjadi kepala dinas kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat waktu itu. Dulu masih Maluku Tenggara Barat. Iya. Dari 2011 sampai 2016, kemudian kami tes untuk seleksi perpindahan dan juga mungkin promosi atau demosi. Saya dipromosikan di tahun 2017 untuk menjadi kepala Bapeda. Waktu itu saya jadi kepala Bapeda di Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih. Dan 2017 sampai 18 saya kembali lagi ke Dinas Kesehatan. Jadi kepala Dinas Kesehatan. 2018 sampai 2020 kemudian saya pindah di staf ahli. Dan tahun 2020 per Juni tahun 2020 ahlinya dicabut, tinggallah saya sebagai staf. Artinya saya dan suami didemosi karena satu dan lain hal. Tetap optimis karena menurut saya dan yakin teguh bahwa yang namanya kebenaran adalah kebenaran. Dan apapun tantangannya, kalau kita ada pada alur kebenaran, kita pasti temukan jalannya. Orang Maluku bilang kalau saya yang benar, saya tahu jalan pulang. Tapi kalau yang namanya benar, tetap saja ada jalan pulangnya. Dan tetap saja ada jalan keluar. Sehingga sampai hari ini, selain saya bertugas menjadi aparatur di pemerintahan dan dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin, dan saya melayani dari sisi pemerintahan dan juga sebagai seorang dokter saya tetap pulang walaupun malam ada pasien, saya tetap praktek sebagai dokter. Luar biasa. Harus sekali penuh perjuangan dari nol tentunya
pernah kembali ke nol. Iya, betul, tapi betul, tetap betul. naik melejit ke puncak ya. Iya, seperti yang kata Ibu Wakil Bupati bilang, ya benar tetap pasti ada jalannya. Iya. Gitu. Aduh, baik, terharu sekali Kak Ika. Saya terharu sekali. Iya, biar Gimana, gak Ibu? terharu, kita lanjut ke pertanyaan lagi. selanjutnya. Iya, siap. Nah Ibu, mungkin mungkin belum lama ya Ibu menjabat sebagai Wakil Bupati, tapi yang kami ingin tahu langkah Ibu untuk memajukan dan melestarikan seni budaya yang ada di Tanimbar. Ya, saya itu suka dengan seni. Dan dari kecil memang suka dengan seni. Alat-alat musik saya belajarnya otodidak. Oh, otodidak Gitar, semua ya, tuh? gitar, suling, harmonika saya otodidak. Luar biasa. Ukulele, keyboard, walaupun tidak mahir sekali keyboard ya, tapi bisa lah kunci-kunci dasar bisa. Dan karena suka juga dengan seni-seni pentas, entah itu drama, sering mengemas beberapa seni pentas untuk tampil di acara-acara perayaan besar seperti 17 Agustus, drama kolosal kayak gitu saya bikin. Dan selain itu saya juga suka mencipta lagu-lagu daerah. Saya ciptakan beberapa lagu daerah yang dipakai untuk menari. Nah, kebetulan waktu itu Bapak Dandrem datang. Lalu pas lagu itu saya nyanyikan bersama kelompok sanggar saya. Kemudian ditarikan Bapak Dandrem bilang, kok bagus ya tariannya. Saya bilang, Pak, ini lagu yang saya cipta. Langsung spontan Pak Dandrem bilang, nanti ya saya undang untuk di podcast podcast 151 Binaya. Saya bilang, dengan senang hati Pak. Dan hari ini saya tiba di sini. Dan karena Tanimbar itu sebenarnya punya khasana budaya yang lumayan banyak. Bahasanya saja ada 5. Iya betul, beda-beda bahasanya. Beda-beda bahasanya. Dia punya seni-seni untuk busana juga ada, seperti menenun. Dan karena sejak kecil nenek saya tuh seorang penenun, sehingga saya diajari untuk menenun. Dan sampai hari ini saya cukup mahir menenun. Jadi saya punya sanggar itu namanya Sanggar Seni dan Budaya Titi Songa. Titi Songa itu sapaan kesayangan buat seorang anak dari Pulau Fordata. Nenek saya orang Fordata, namanya Titi Songa. Namanya diturunkan ke saya, jadi kami sudahlah daripada pakai nama yang lain, sementara itu diwariskan kepada saya, sehingga betul. Untuk mengabadikan nama itu saya pakai nama Tanimbarnya nenek saya, Titi Songa, seperti itu. Luar biasa. Berarti sebenarnya banyak sekali ciptaan ya Bu ya. Asli Ibu dong bisa nyanyi ya. Wah, sedikit. Iya, suaranya aja merdu. Multi talent sekali Ibu Wakil Bupati kami ini. Bupati kami. Kesimpulannya setelah ini nyanyi lagu cipta sendiri ya. Iya, betul. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa cerita sedikit terkait pariwisata yang ada di Tanimbar. Ya, di Tanimbar itu seperti Maluku pada umumnya, punya wisata alam, budaya, dan juga wisata-wisata purbakala. Nah, kalau dari wisata alam ada hutan tetapi belum dikelola ya. Kalau menurut saya ada kayu-kayu endemis yang ada di sana. Torim misalnya, yang kayunya luar biasa, kuat dan bagus. Terus ada kayu miranti ya, kayu besi, dan juga lenggua. Dan banyak jenis kayu yang lain yang beragam. Dan kalau menurut saya, kalau ini dilestarikan, karena itu bidang saya ya, untuk bidang selain pengawasan pelestarian alam, kalau itu dijadikan sebagai wisata alam dalam hal ini hutan, kemudian kita bisa datang ke sana untuk bisa outbound dan lain-lain, wah itu keren banget. Iya betul. Itu contohnya. Dan rencananya mudah-mudahan ke depan kita bisa kembangkan itu, karena ada dalam visi misi kita juga. Lalu ada wisata pantai. Pantai-pantai di Maluku dan daerah kepulauan itu rata-rata kan indah. Nah, itu perlu dikemas untuk menjadi tempat di mana bukan orang hanya sekedar berekreasi, tetapi sungguh bisa berdaya cipta di sana. Dan juga bisa mengagumi dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ini dengan baik. Lalu yang berikut, kita punya wisata budaya dalam bentuk seni, tari, dan lain-lain. Tarian Tanimbar itu ada berjenis-jenis, dan itu menurut saya kalau itu dipentaskan tuh kagum-kagum sendiri saya. Betul Ibu. Seperti Nabarila, Dodobol, itu tarian-tarian Angkosi, Angkosvian, kemudian tarian Lilike dan lain-lain. Itu adalah tarian-tarian dengan kekhasan masing-masing. Kayak Bali punya, misalnya
Sunda punya Jaipongan, terus tari serimpi dari Jawa misalnya seperti itu. Tapi kalau di Tanimbar banyak jenisnya, sehingga menurut saya ini sesuatu yang keren banget dan memang perlu dilestarikan. Selain itu wisata untuk busananya ya, busananya itu tenunan yang sampai hari ini sangat diminati oleh begitu banyak orang. Kain, bukan kainnya saja, hari ini sudah bisa dibuat turunannya. Kalau disentuh dengan industri, bisa jadi dari perhiasan ujung kepala sampai ke kaki, bisa juga perhiasan di atas meja. Di sini saya punya satu staff, keren banget. Dia membuat hiasan untuk perabotan rumah, mulai dari sandaran kursi sampai ke pembungkus gelas dan botol aqua. Buat sendiri itu. Buat sendiri. Bahkan biasa. bisa jadi gelang, bisa jadi kalung, anting, dan juga macam-macam produk. Ya. Ada sepatu juga ya. Ada sepatu Iya, juga dan biasa. keren memang kalau dipakai. Diperjualkan itu, Ibu. Banyak yang sudah menjual. Iya. Luar biasa. Mestinya seperti itu mesti Lestarikan, Iya. dari seluruh Indonesia, Dikembangkan. bisa tahu bukan hanya di Tanimbar ya Bu ya. Iya, betul. Kata Pak Dandrem kan sekarang era digital. Iya, betul. Dan mulai hari ini dan ke depan kami akan menggunakan media itu untuk bukan hanya berpromosi seperti ini, tapi juga akan berdagangnya Ibu ya. Iya, betul. Seperti itu. Zaman sekarang ini kan dagangnya lewat online aja. Soalnya kita kan kaya Iya. Ibu, bukan hanya rempah-rempah tapi Iya. Iya. seperti Orang Maluku ini kan pintar-pintar semua ini. Iya. Betul. Karena protein ikannya luar biasa. Betul ya. sekali. Iya. Makanya dan di Somlaki itu kan suka mancing sekali tuh. Hobi. Iya, hobi mancing. Di Somlaki tuh, makanya kemarin kan sempat podcast sama Bapak Iya, Dandim. iya. Wah, hobi mancing itu. Iya. Nah Ibu, mungkin selama menjabat Ibu sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mungkin program-program unggul apa yang sudah berjalan di Tanimbar sendiri, Bu? Ya. Program unggulan yang sementara berjalan Iya. sudah di launching dan sementara berjalan itu RT Mandiri. RT Mandiri. Iya, itu program RT Mandiri karena kami punya visi misi adalah membangun dari RT. Kalau dulu pimpinan kita membangun dari pinggiran ke tengah, kita ini membangun dari RT. Ya, bagaimana membuat RT itu jadi sehat, cinta perempuan dan anak, RT itu jadi cerdas dengan memberlakukan jam belajar malam, membangun semangat kompetisi pendidikan yang positif dan saling memotivasi, kemudian keamanan bagi anak dan juga pemberdayaan perempuan di tingkat RT dan juga kebersihan lingkungan di tingkat RT, membangun sarana jalan, membangun sarana untuk pangan di tingkat RT itu sementara kita galakan. Dan kami sudah melaunching satu di Yamdena Timur dan satu di Yamdena Barat, dan ini terus akan direplikasi sehingga di tahun depan itu semua RT di seluruh Tanimbar sudah tersentuh. Karena selama ini kalau kita membangun dari tingkat desa, mungkin desanya akan terbangun tetapi tidak merata, kata orang itu tidak komprehensif. Tapi kalau kita menyentuh langsung di setiap RT dengan program, dengan pembiayaan yang sudah dibuat standar, menurut kami akan lebih efektif dan akan lebih terasa seperti itu. Iya. Baik. Iya. Ibu sebagai dokter mungkin saat ini kalau nyaman kan kita lagi banyak sekali nih kebetulan terkait dengan kasusnya Rabies. Di Tanimbar sendiri. Dulu di Tanimbar pas saya jadi kepala rumah sakit kemudian pindah ke kepala dinas, itu ada kasus rabiesnya. Anjingnya impor dari luar, kemudian sampai di Tanimbar nyebar, berawal dari Keliobar di Pulau Larat. Dan kemudian kita pakai strategi bagaimana menangani, mencegahnya dari anjingnya ke manusianya. Nah, kita berupaya untuk anjing yang sudah terinfeksi itu memang harus dibasmi. Iya. Anjing yang terinfeksi dan bahkan anjing yang tidak terinfeksi juga dibasmi. Lalu dipastikan diperiksa otaknya apakah ada virusnya atau tidak. Dan kemudian siapa yang kena gigitan anjing sesegera mungkin dilakukan proses pencucian lukanya ya. Dicuci di bawah air mengalir, disabun dengan sabun yang ditentukan ya, sabun surya seperti itu selama kurang lebih 15 menit di bawah air mengalir sehingga virusnya bisa 80% mati. Dan kemudian pergi untuk disuntik. Anjing-anjing yang sehat juga disuntik sehingga kita bisa mengeliminasi kasus
gigitan anjingnya maupun kasus rabiesnya. Ya. Seperti Baik itu. Ibu, selanjutnya mungkin terkait dengan Ibu sebagai pemimpin dan juga sebagai ibu, kan saat ini banyak sekali tuh Ibu terkait dengan gadget kepada anak-anak. Gadget. Jadi bagaimana solusinya terhadap kasus-kasus seperti ini Ibu? Ya, solusinya kita memberlakukan jam belajar Ya. dan meminta orang tua maupun guru untuk mengarahkan anak, bahkan harus menahan HP-nya. Ya. HP jangan diberikan kepada anak dan boleh diberikan hanya untuk dipakai untuk hal yang penting. Iya, Itu betul. solusinya. Yang berikut, kalau dikasih harus dikasih waktu, jangan dibebaskan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu anak untuk bisa bersosialisasi, kemudian saling berkompetisi, saling mendorong untuk kemajuan itu akan tercipta di lingkungan anaknya sendiri, kemudian bisa mendorong orang tua untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak, seperti itu. Iya. Wah, jelas banget ya. Iya. Wah, Ibu kita ini memang Semuanya luar biasa sekali ya. Luar Baik. biasa, ngobrolnya juga enak pastinya ya. Tentunya kita mau dengerin kesan dan pesan Ibu dulu. Bentar dulu. Oh iya, bentar dulu. Masih banyak yang ingin saya tanyakan. Silakan Kak. Mumpung langsung kan biar ditonton sama orang-orang Tanimbar. Nah Ibu, mungkin Ibu menjabat sebagai wakil bupati ini, mungkin ada kendala Ibu, apalagi kan Katong sendiri tahu kalau di Tanimbar itu adatnya kan Duan Lolat. Iya. Nah, mungkin adat Duan Lolat itu mungkin ya Katong mau melakukan sesuatu mungkin pikir itu duan, itu bagaimana tanggapan Ibu soal adat di Katong terus mengganggu pekerjaan atau bagaimana gitu Ibu? Menurut saya Duan Lolat itu sebuah keluhuran yang memang diwariskan dari leluhur kita kepada kita. Iya. Yang menjadi masalah itu salah kaprahnya. Saya ulang, yang menjadi masalah adalah salah kaprahnya. Iya. Sudah diatur dari sedia kala bahwa yang namanya duan itu perannya apa, lolat itu perannya apa. Dari sisi perkawinan, duan itu dia yang memberikan anak darah. Anak perempuan itu biasanya dari keluarga duan. Lalu yang lolat itu penerima anak darah. Yang lolat itu punya anak laki-laki. Lalu terciptalah yang namanya saya punya tempat kawin. Kalau menurut Batak pariban saya. Kalau di Tanimbar kan kalau kayak di Tanimbar gitu. itu duan lolat. Nah, salah satunya. Peran-peran sudah dibagi dengan sangat bagus. Kemudian bukan hanya itu. Bagaimana supaya duan tetap ada, menjadi pengayom, pelindung dan juga pendoa. Iya. Nah, dalam perjalanan kalau ini masih tetap dipertahankan menurut saya paling bagus. Karena apa? Di sana akan muncul semangat saling cinta, tetap berada dalam semangat persaudaraan, saling menghargai dan juga saling menolong. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya, Duan. Iya. Baik Ibu. Nah Ibu sebagai seorang dokter juga kemarin dari Kodim Somlaki mendapat juara 1 untuk penurunan angka stunting tahun lalu kalau tidak salah itu. Bapak dan tim Pak Hendra ini pergi sampai sana. Mungkin Ibu sebagai dokter bagaimana cara Ibu berkolaborasi treat biar bisa menurunkan angka stunting di Tanimbar sendiri. Untuk urusan stunting ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Iya, betul. Orang kesehatan dan seluruh jajarannya tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Ada pepatah usang bilang tidak ada yang namanya one man show untuk menjadi one hero. Tetapi perlu berjejaring. Jadi ada sistem yang di dalam bagaimana kita gebrak stunting itu semua lini, semua stakeholder berikan peran di sana. Betul. Dan yang harus diperhatikan di sini jangan pada saat sudah lahir setelah baru dikasih makan kita terlambat di sana. Tetapi yang harus diperhatikan bagaimana seorang anak remaja itu sehat dan tidak anemis atau tidak kekurangan darah kata orang awam, tidak kekurangan HB hemoglobin dalam hal ini. Dengan cara bagaimana? Kita di puskesmas itu dulu saya berharap bisa berjalan lagi ke sekarang ini, memberikan pil tambah darah kepada setiap siswa perempuan yang sudah akil balik dan diberikan supaya dia punya HB itu stabil dan normal.
Dan setelah itu ada bimbingan dan konseling pranikah. Bimbingan konseling pranikah dan ada juga suntikan pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah lewat imunisasi. Atau vaksinasi. Seperti tetanus dan lain-lain. Iya. Dan setelah itu ibu semasa kehamilan ibu diberikan makanan bergizi. Ya, bergizi, tinggi protein, tinggi kalori, dan juga mineralnya yang cukup. Sehingga waktu dalam proses kehamilan gizi ibu terpenuhi. Dan yang satu yang penting, jangan ibu dibikin stres, jangan dimarah-marah, jangan dikasih pekerjaan dan membebani fisiknya yang terlalu berat. Lalu kemudian cukup istirahat. Ibu harus dibikin bahagia. Saya sangat percaya beberapa penelitian yang menyatakan bahwa musik adalah salah satu sarana yang membuat seorang janin di dalam kandungan itu bisa tumbuh dengan sehat dan cerdas. Musik ya, Bu ya. Selain musik, ada penelitian di Pusat Intelijensia di Kementerian Kesehatan. Sekarang nama pusat itu sudah berubah, bahwa ternyata ibadah pengajian dengan melantunkan Quran, membaca Quran dengan lantunan yang itu juga menumbuhkan sel-sel otak anak. Itu informasi yang saya dapat dari Pusat Intelijensia. Sekarang sudah berubah nama pusat itu, tapi masih tetap ada di Kementerian Kesehatan. Sehingga menurut saya selain intervensi gizi, intervensi psikis yang mumpuni juga perlu diberikan kepada seorang ibu yang sedang hamil. Jamin ada risiko-risiko yang kita takutkan itu bisa tereliminasi. Dan janin tumbuh kemudian bisa dilahirkan sebagai seorang pribadi bayi, bisa tumbuh dengan sehat, tidak stunting. Dan intervensi gizi akan terus dilakukan selama 2000 hari kehidupan, yaitu dari dalam rahim sampai usia 2 tahun setelah lahir. Seperti itu. Luar biasa. Iya, ini pengetahuan juga untuk kita semua. Iya, terutama untuk warga-warga Tanimbar. Nah, Kakak Ica? Ya. Selanjutnya Ibu, saya mau tanya lagi Ibu terkait dengan kesan-pesan Ibu setelah diundang oleh Bapak Dandrem ke sini terkait dengan pembangunan podcast seperti apa. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya sudah beberapa kali ada di podcast yang lain dan masing-masing podcast mereka punya keunikan masing-masing. Dan saat saya berada di sini, wow, saya sangat terkagum-kagum dengan tempat yang ditata sedemikian rupa sehingga luar biasa bagus. Kelengkapan peralatan untuk podcast juga sangat baik. Suara yang hari ini dan saat ini kita dengar juga sangat jernih dan begitu bagus. Vokal dan konsonannya terdengar dengan sangat jelas. Dan kata-kata motivasi yang ada di dalam ini sungguh-sungguh menggugah saya. Dan saya kemudian berkesimpulan begini, dari tempat ini saya sangat percaya akan lahir hal-hal yang positif, memotivasi dan kemudian bisa diterima oleh generasi, dan berharap generasi bisa menerima ini lalu mereplikasi ini dimanapun mereka berada. Dan pembentukan bakat yang kemudian bisa dikuatkan dan dikembangkan itu juga bisa dilakukan di sini, terutama bagi anak-anak, anak muda dan siapapun pemerhati seni budaya dan juga pemerhati pengetahuan dan lain-lain. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik Ibu. Mungkin Ibu ada sedikit pesan untuk warga Maluku, tapi kalau menurut saya sih terkhususnya untuk warga Tanimbar. Ya. Untuk warga Maluku dimanapun berada yang kemudian akan bisa mengakses informasi dari podcast kali ini, dan lebih khusus untuk warga masyarakat Tanimbar, apa kabar? Semoga sehat dan selalu baik. Amin. Dan pesan saya, budaya, keragaman dan juga seni yang terdapat di dalamnya itu sebuah anugerah dan itu warisan yang luar biasa. Mari kita lestarikan dari bahasa, seni tari, seni musiknya maupun seni busananya serta kelengkapan-kelengkapan turunan dari seni busananya itu. Mari kita lestarikan, kita jaga,
kita kembangkan sehingga zaman boleh berlalu, tetapi apa yang kita punya tetap relevan dan bisa mengikuti zaman itu sendiri. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam seni, salam budaya. Terima kasih untuk Pak Dan Rem yang luar biasa beserta seluruh jajarannya. Terima kasih. Dan juga dua host kita yang luar biasa. Baik, mungkin itu pesan sekilas untuk warga Maluku dan warga Tanimbar. Jadi mungkin dari pengetahuan, informasi yang telah diberikan oleh Katompung Ibu Wakil Bupati KKT, mungkin bisa memotivasi Katong semua membangun Maluku lebih maju lagi dan terkhususnya membangun Tanimbar lebih maju lagi. Terkhusus untuk perempuan Maluku, Tanimbar dan perempuan Indonesia. Mari Katong jadikan Ibu Wakil Bupati ini sebagai motivator perkataan perempuan-perempuan Maluku. Terima kasih. Iya siap Ibu. Mungkin ada sedikit closing statement dari Ibu. Ya. Terima kasih. Setiap saat ada kesempatan untuk setiap orang. Jangan pernah abaikan setiap kesempatan. Isilah setiap kesempatan itu dengan karya-karya yang baik, karya yang positif dan bisa memotivasi siapapun. Anda berharga, saya berharga, kita semua berharga. Dan mari majukan Maluku, majukan negeri kita untuk sejajar dengan negeri yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om, santi santi, om, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Luar biasa. Iya, baik sahabat dan Forest Podcast 151 Binaya dimanapun berada. Terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga ilmu pengetahuan informasi yang telah diberikan oleh Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk perempuan-perempuan Maluku. Baik, episode kita kali ini sampai di sini. Saya Serdakwa Travela Aprilia Melsa Sail dan saya Ika Muskita, Mariska Muskita dan serta narasumber kita yang sangat cantik, Dr. Juliana Katarina Ratuana. Kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai Mese Mese Aman. We love Indonesia forever. Aduh. Terima kasih Ibu. Yang balari, mari rapat-rapat kemari. Berkumpul rame-rame, katong bermain enggo lari. 1, 2, 3 jaga, enggo beta lari bersembunyi. Sembunyi balari kesana kemari, nanti kau ngelebat cari. Jaga-jaga enggo polo rapat enggo, jaga jangan sampai beta enggo. Awas kalau enggo beta dapat, beta polo rapat-rapat. Jaga-jaga enggo polo rapat enggo, jaga jangan sampai beta enggo. Awas kalau enggo beta dapat, beta polo rapat-rapat. Maluku represent, I'm going to got you bam bam. 1, 2, 3 to the 4. Enggo lari bersembunyi dan